Cerita dimulai dengan monolog yang mengisahkan seorang putri cantik tertidur di kastil yang berada di wilayah pegunungan paling gelap di bumi, yang disebut Devil's Hand. Sang putri tertidur dilindungi oleh pengawal paling jahat dari dunia bawah. Di sisi lain, Son Goku kecil tengah dalam perjalanan menuju Kame House bersama Awan Kinton untuk berlatih bela diri dengan Muten Roshi. Saat kedatangan Goku, Roshi ternyata sedang sibuk menonton acara olahraga favoritnya. Selain Goku, Roshi kedatangan calon murid lain yang tiba di sana dengan mendayung sampan. Ia tiba dengan sangat epik. Bocil berkepala botak ini adalah Krillin. Ya, ini adalah momen pertama Goku bertemu dengan orang yang akan jadi sahabat baiknya itu. Awalnya Roshi menolak untuk melatih mereka berdua, dengan alasan Goku dan Krillin hanya akan menjadi beban tambahan bagi dirinya. Namun Krillin tidak datang dengan tangan kosong. Ia menawarkan majalah pendidikan pada Roshi sebagai hadiah. Now that's more like it. Momen perkenalan Goku dengan Krillin tidaklah baik. Mereka berdua saling ejek. Krillin hanya menganggap Goku sebagai NPC alias orang tidak penting. Sedangkan Goku mengolok kepala botaknya Krillin. You're completely bald? All great martial artists shave their heads. That's so the enemy can't grab their hair, you fool. Master Roshi shaves his head. Actually, it all fell out. Roshi mau mengangkat Goku dan Krillin sebagai murid, tapi mereka berdua harus lulus tes terlebih dahulu. Sebelum tes, Roshi bercerita bahwa pada zaman dahulu, ketika bumi masih dikuasai monster dan iblis, ada seorang iblis bernama Lucifer yang menculik seorang putri dan mengurungnya di dalam sebuah kastil. Lucifer juga menyihir sang putri agar tertidur hingga sekarang. Ujian yang Roshi berikan untuk Goku dan Krillin adalah menemukan sang putri dan membawanya ke Kame House. Siapapun yang berhasil membawa sang putri akan diangkat menjadi muridnya. I'm on my way. He's not the least bit worried. I guess it's time for the two of you to get going. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Lunch juga berniat untuk menemukan sang putri tertidur. Roshi tidak memberikan petunjuk apapun terkait lokasi sang putri. Ia hanya mengarahkan Goku dan Krillin untuk menuju ke arah barat. Ujian pun dimulai dengan berbagai macam trik curang yang Krillin lakukan pada Goku. Di tengah keasikan dirinya menikmati majalah dewasa, Roshi kedatangan tamu yaitu Bulma, Yamcha, Puar, dan Ulong si babi, yang kelakuannya juga babi. Mereka datang ke sana untuk bertemu Goku, namun mereka berujung menyusul Goku ke Devil's Hand setelah diberitahu oleh Roshi. We're just trying to find Goku. Singkat cerita, Goku dan Krillin akhirnya sampai ke Devil's Hand. Suasana Devil's Hand yang begitu kelam membuat Krillin ketakutan, namun Goku biasa aja. Di kastil Devil's Hand, Lucifer menyadari bahwa ia kedatangan beberapa tamu. Jadi ia meminta bawahannya yang bernama Igor untuk bersiap menyambut kedatangan mereka. Sementara Bulma dan yang lain juga sudah tiba di sana karena mereka menggunakan pesawat. Pesawat yang mereka tumpangi jatuh karena diserang oleh dua iblis. Beruntung mereka masih selamat. Bulma terbangun di kamar tidur dalam kastil. Ia terbangun dengan disambut oleh Igor dan Lucifer, yang secara mengejutkan terlihat sangat tampan di mata Bulma. Kembali ke Goku dan Krillin, keduanya juga sudah berada di area kastil. Mereka bertemu dengan iblis raksasa bernama Gastel. Goku langsung meminta Gastel untuk melepaskan putri yang ditahan dalam kastil Devil's Hand. Namun Gastel menyatakan bahwa putri yang Goku maksud bukanlah orang beneran. Gastel pun kemudian langsung menyerang Goku dan Krillin. Kedua bocil ini ternyata cukup kuat. Goku mampu mengimbangi Gastel, sementara Krillin melawan pasukan iblis seorang diri. Memanfaatkan momen Goku yang tengah sibuk melawan Gastel, Krillin lalu mengambil kesempatan untuk menemukan sang putri seorang diri. Lucifer dan Igor membawa Bulma ke ruangan yang dipenuhi iblis bawahannya. Di sana Bulma disambut meriah layaknya tamu kehormatan. Nyatanya Bulma hanya akan dijadikan tumbal untuk ritual. Ia diikat di kursi dan darahnya akan diambil. We have a very special ceremony coming up and we were hoping to borrow some of your blood. Kembali lagi ke Krillin dan Goku. Krillin hampir saja tewas di lahap monster raksasa. Beruntung Goku berhasil menyelamatkannya dengan Kinton. Namun karena kecerobohan Goku yang meletakkan Krillin begitu saja ke Kinton, membuat Krillin lagi-lagi hampir tewas di lahap monster tadi. Gastel yang belum menyelesaikan pertarungannya melawan Goku kembali muncul di hadapan mereka berdua. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Gastel akhirnya mati konyol karena ia dilahap monster raksasa yang sebelumnya hampir melahap Krillin. Di hadapan para iblis kroco, Lucifer mengungkap dirinya akan membangkitkan sang putri tertidur dengan mengorbankan Bulma. Beruntung Goku dan Krillin tiba tepat waktu sebelum darah Bulma disedot habis.
Just think, a rock like that's gotta be worth millions. Di tengah keriuhan yang Goku dan Krillin sebabkan, tiba-tiba Lunch muncul dengan motornya sambil mengambil sebuah berlian dari altar tempat Bulma akan dikorbankan. Jadi putri tertidur yang dimaksud adalah berlian yang Lunch ambil. Lunch pun langsung pergi membawa berlian tersebut. Disusul Goku dan Krillin yang dari tadi tidak sadar akan keberadaan Bulma di sana yang sedang meminta tolong. Sementara Ulong, Yamcha, dan Puar yang menyamar menjadi iblis akhirnya ketahuan karena mencoba menyelamatkan Bulma. Lunch yang tengah melarikan diri dengan motornya tiba-tiba bersin karena rambutnya tersipu angin mengenai hidungnya. Karena bersinnya itu, Lunch berubah ke alter egonya. Berlian tersebut kemudian direbut oleh Goku. Sayangnya Goku harus mengembalikan berliannya ke Lucifer karena Krillin ditangkap. Goku kemudian dikeroyok habis-habisan oleh para iblis. Lucifer lalu melanjutkan ritual untuk membangkitkan putri tertidur. Ritual tersebut ternyata membutuhkan bulan purnama total. Goku yang saat ini ditahan oleh Lucifer pun tak luput dari bulan purnama itu. Akibatnya Goku berubah menjadi Ozaru atau kera raksasa yang mengamuk dan menghancurkan tempat ia ditahan. Ozaru Goku bahkan hampir membunuh Lunch. Beruntung Puar tepat waktu merubah dirinya menjadi gunting raksasa kemudian memotong ekor Goku. Goku lalu kembali ke tubuh kecilnya. Man, poor kid. Oh well. Rencana besar Lucifer dan Igor adalah menggunakan kekuatan dari berlian putri tidur yang telah dibangkitkan untuk memusnahkan matahari. Karena mereka para iblis tidak bisa hidup di bawah sinar matahari. Jika matahari musnah, maka mereka akan hidup bebas di dunia. Goku, Krillin, dan Yamcha kemudian kembali untuk menyelamatkan Bulma. Pertarungan mereka bertiga melawan Lucifer dan Igor pun terjadi. Bulma memerintahkan Goku untuk menghancurkan meriam yang akan Lucifer gunakan untuk menembak matahari. Dengan Kamehameha, Goku berhasil menjatuhkan meriam tersebut sebelum menembakkan serangannya ke matahari yang baru saja terbit. Sementara Lucifer tewas karena dampak ledakan meriamnya sendiri. Lembah Devil's Hand pun musnah bersama Lucifer dan rencananya. Goku, Krillin, Yamcha, Bulma, Ulong, Puar, dan Lunch alhamdulillah selamat dari peristiwa tersebut. Krillin cukup kecewa karena mereka gagal membawakan putri tertidur yang diminta oleh Roshi. Kids say cheese. Singkat cerita, mereka semua kembali ke Kame House. Roshi menyatakan Goku dan Krillin berhasil karena membawa seorang wanita ke rumahnya, yaitu Lunch. Goku dan Krillin pun akhirnya diterima menjadi murid Roshi. Cerita pun selesai.